Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فنقول قد وجب على السالك أربعة أمور. أول الأمر اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة. Bapak Ibu jamaah sekalian yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah adalah satu kalimat syukur yang mestinya tak hanya berhenti di lisan tapi meresap hingga ke dalam jiwa. Asyukru lillah bi annahu zuhuri athar ni'matillahi ala lisani abdihi sana'an wa i'tirafan. Syukur kepada Allah itu adalah nampak bekas-bekas nikmat di lisan seorang hamba sana'an wa i'tirafan, ketika dia memuji, sana'an memuji, wa i'tirafan dan mengakui, maka lisan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi mestinya juga wa ala qalbi, di hati, syuhudan wa mahabbah, menyaksikan bahwa semua nikmat itu tentu dari Allah, maka muncul cinta, mahabbah. Dilanjutkan wa ala jawarih, anggota, inqiyadan wa syuhudan, melaksanakan anggota itu dengan amal. Salawat dan salam semoga tercurah atas panutan kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad wajaba 'ala salik, maka sungguh yang wajib atas seorang salik. Apa itu salik? Orang yang berjalan menuju Tuhan, itu salik. Orang yang melakukan perjalanan rohani menuju Tuhan. Kita semua sedang menuju ke sana, Pak. Coba sekali waktu seorang salik itu selalu saja dia merenung apa yang dia cita-citakan nanti di ujung sana. Kita mau bagaimana? Ada keinginan apa nanti kita ketika kita berada di hadapan Tuhan? Maka ketika kita membayangkan bagaimana kita nanti di sana, tentu yang kita persiapkan sekarang ini, itulah salik. Usia kita hari ini berapa? Dan kapan kita meninggal, itu kita prediksi berapa kira-kira kita meninggal. Boleh diprediksi ya Pak ya, membayangkan, taruhlah usia kita hari ini 45, meninggal 60 misalnya, 15 tahun lagi, itu nggak lama Pak. Iya, kalau misalkan seitu usia diambil Tuhan wayah ini, kita nggak tahu. Tapi kita coba dulu bayangkan bahwa taruhlah usia kita 60 kayak Nabi. Kalau kayak bapak saya nggak mungkin, saya nggak ini, bukan nggak mungkin, takut juga Pak ya. Kalau bapak saya meninggal usia 46, saya 45 udah nih, setahun ya.
Saya ingin misalnya usia kayak Nabi 60, 15 tahun itu waktu yang sebetulnya singkat sekali. Apa yang sudah kita persiapkan? Yang sudah kita matangkan untuk menuju sana itu apa? Kita udah usia segini pun nggak merasa usia panjang, Pak. Sekarang dalam usia yang tempo 15 tahun itu, ini yang selalu dibayang-bayangkan. Nah, itulah salik, dia berjalan dalam jalan rohani menuju Tuhan. Kalau beberapa waktu yang lewat kita pernah menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Ghazali dalam nasihatnya menyebutkan, kata beliau, wahai muridku, wahai anakku, bahwa penjelasan ilmu itu ada dua bagian dulu. Yang pertama adalah sesuatu ilmu penjelasan yang penjelasan itu tidak bisa, la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul, tidak bisa dijelaskan dengan tulisan dan dengan ucapan. In tablugh tilkal halati ta'rif mahi, tetapi jika engkau telah sampai pada keadaan itu baru engkau faham. Ada sesuatu pertanyaan yang hari ini tidak bisa kita jawab, tapi nanti akan tahu jawabannya. Contoh, Pak, ya. Satu contoh. Dulu ketika kita masih kanak-kanak, kecil, bapak kita itu mampu, tapi bapak kita tidak mau mengasih kita uang banyak. Padahal bisa ngasih HP, bisa ngasih sepeda motor, bisa ngasih segalanya, tapi ditahan untuk kita. Saat itu kita kesalnya bukan main, marah kita dengan bapak dan ibu kita. Pernah merasakan gitu, Pak? Tapi sejalan perjalanan waktu, kita pun kemudian dewasa dan kemudian menjadi seorang bapak, baru paham. Atau dulu kita ingat ketika kita masih sekolah, guru kita, ya, mungkin kita pernah nakal lalu dipukul oleh guru kita. Di saat itu kita mungkin marah, tapi lama kelamaan berangkat waktu berjalan, kita dewasa, baru kita paham jika kada sin pukul baru kada mungkin yang kayak ini. Itu dulu ya. Kalau ini wani pian mukul, apa yang terjadi? Dilaporkannya. Saya kadang heran, pendidikan kita ini macam apa sebetulnya? Ada seorang siswa berani menantang gurunya berkelahi. Ada lihat itu? Untung gurunya sabar ya. Dan itu terjadi di tempat saya juga dulu pernah. Mandor itu sabarnya luar biasa ya. Ustadz Mandor ya, kita sama-sama ngajar dulu di SMP 14, dulu sempat sekitar tahun berapa itu, murid menantang beliau. Untung yang ditantang tuh beliau ya. Coba kalau Ramadan ditantang atau Pak Anu ditantang, saya balasan tuh ya. Jadi mau ditantang oleh murid berkelahi. Inilah yang kemudian kita prihatin, Pak. Sebuah sekolah favorit itu prihatinnya gimana? Kita tidak menyambati sekolahnya, tapi apa yang terjadi sebetulnya belakangan ini? Seorang siswa masuk kelas bawa parang yang panjang, itu melihat sudah, yang itu tajamnya bukan main, dia tusuk kawannya. Saya yakin kalau ditusuk pasti teriak dia. Jangankan pedang, parang, jarum aja teriak. Tapi 3 kali tusukan, yang lain cuman tenang. Ada apa sebetulnya kita ini? Semua yang ada di sekolah, di kelas itu diam semuanya, nggak ada yang satupun yang seolah tenang, tidak ada masalah. Ini ada apa sebetulnya? Siapa yang salah ini? Kita tentu nggak bisa menyalahkan guru, kita juga terlibat di dalamnya. Ada kucing kecil di tengah jalan, kita cuma bisa leyok aja, tapi nggak mau berhenti mengangkat tuh kucing, memindahkan ke pinggir jalan. Nilai empati kita juga sudah hilang. Ada begal merampok, kita semua cuma diam. Nah, inilah persoalan kita. Maka ada sesuatu yang hari ini kita tidak paham,
nanti baru paham. Itulah yang kita sebut dengan ilmu rasa, zauq. Ada seorang kiai, dia sholat panjang 1 jam, dia tahan berdiri baca surah Al-Baqarah. Sang murid bertanya, wahai kiai, engkau kok bisa tahan berdiri pada usiamu 80 tahun, sementara saya masih 25 tahun gak tahan? Apa kata kiai? Kau berdiri di atas kakimu, tapi aku berdiri di atas lezatnya imanku. Itu rasa. Siapa yang bisa memahami itu? Itu yang kita juga hari ini heran. Ada seorang tua yang ketika di Banua ini susah banget, tapi ketika dia berangkat ke Mekah sana begitu luar biasa, berjalan di tawaf itu kuat beliau. Itulah rasa. Nah, lebih detail lagi tidak bisa kita jelaskan kecuali kita merasakan itu. Satu contoh, kata Al-Ghazali menyebutkan, wa kullu ma yakunu zawqiyah la yastaqimu wasfuhu bil qaul. Sesungguhnya perasaan itu tak bisa kita ungkapkan, kahalawatil huluwi wa mararatil muri, seperti manisnya gula atau pahitnya pahitnya obat. Pian bisa Pak menjelaskan bagaimana manisnya gula atau madu? Tidak bisa kalau kita tidak merasakan. Bisa menjelaskan pahitnya jamu atau pahitnya penawar sampai dulu, nggak bisa kita jelaskan tanpa kita merasakan. Nah, persoalan rasa ini kemudian disitulah kemudian kita perlu bijaksana dalam hubungan kehidupan pun begitu. Rumah tangga satu sama lain itu beda, nggak bisa kita samaratakan. Persoalan kita itu beda, nggak bisa kita samaratakan. Kok aku dulu kayak itu juga keadaan yang kayak itu misalnya, nggak bisa. Nah baik, tetapi kata Al-Ghazali, di samping itu juga ada sesuatu yang wa ammal ba'dul ladzi yastaqimu lahul jawabu, tapi ada sebagian daripada pertanyaan itu yang bisa dijawab dengan tulisan dan ucapan. Faqad dzakarnahu fi Ihya'il Ulum, maka yang demikian itu sudah aku jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan lain-lainnya. Maka kami sebutkan, kata beliau, wa nadhkuruha huna, maka kami pun menyebutkan yang demikian itu. Di antaranya adalah wa qad wajaba 'ala salik arba'atu umur, sungguh yang wajib atas seorang salik yang berjalan menuju Tuhan, dan kita pasti akan kembali ke Tuhan. Persoalannya adalah bagaimana ketika kita berhadapan dengan Tuhan nanti. Maka ada yang wajib 4 perkara, kata beliau. Yang pertama, al-awwalul amr, perkara pertama adalah i'tiqadun sahih la yakunu fihi bid'ah. I'tiqad yang benar. I'tiqad, aqadah itu ikatan yang kuat. Aqadah itu kan sesuatu yang mengikat di antara 2 ujung, itu aqadah. Satu i'tiqad yang sahih, kata beliau, dan i'tiqad itu yang akan mempengaruhi sikap kita. Orang yang ngebom itu Pak, itu i'tiqadnya yang mempengaruhi dia. Ada seseorang, dia datang pada Syekh Asy-Syarakawi, ya Syekh, di sana ada tempat maksiat, saya mau ngebom. Lalu kata Syekh, kenapa kau bom? Apa hasilnya? Itu maksiat ya Syekh. Hasilnya apa? Masuk neraka mereka. Ini gampang banget kita menerakakan orang lain. Kata Syekh, itu bukan cara yang baik. Mengebom itu bukan cara yang baik. Maka i'tiqad yang sahih, karena i'tiqad itu kan macam-macam ya. Ada i'tiqad jabariyah, ada i'tiqad qadariyah, kita i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah. I'tiqad itu yang mempengaruhi kita nanti, yang mempengaruhi cara kerja kita, hidup kita, bahkan segala tindak tanduk kita dipengaruhi oleh i'tiqad itu, tergantung pada i'tiqadnya. Kalau i'tiqad dia adalah bahwa semua bergantung kepada Allah, ya hidupnya santai Pak. Ya udah, pentingnya Tuhan juga berkata. Ada juga ini pengaruh i'tiqad qadariyah. Segala dia yang begawi,
tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. I'tikad ini yang mempengaruhi seseorang dalam sikap hidup. Nah, apa i'tikad kita? Kekuatan kita itu Nabi berulang-ulang di awal tadi saya juga mengucapkan fa inna asdaqal hadis kitabullah. Maka sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ucapan, sebaik-baik hadis adalah kitabullah, Al-Qur'an. Pertama. Wa khairal hadi hadi Muhammadin, sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad, petunjuk terbaik. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang membuat-buat, yang menambah-nambah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, itulah yang bid'ah. Bid'ah itu secara bahasa bada'ah, ia bada'u, bid'ah, sesuatu yang baru, sebetulnya kreatif, ya. Yang dimaksudkan bid'ah yang dolalah itu adalah yang merubah Quran dan petunjuk Nabi, itu yang dolalah. Adapun yang selain itu, kunut, kada berkunut, itu bukan bid'ah. Ada orang kada berkunut, ada orang berkunut, itu bukan bid'ah. Imam, saya sholat subuh di masjid sana, imamnya berkunut, ya udah, mau angkat tangan boleh, nggak angkat tangan nggak apa-apa, udah ikutin imam. Buya Hamka berkunut, Pak. Di belakang beliau ada Idham Khalid, berkunut beliau. Justru Idham Khalid ada berkunut, di belakang ada Buya Hamka. Inilah yang semestinya kita tumbuhkan. Apa yang kita tumbuhkan? Persatuan. Kita kadang gagal faham dengan hadis yang terlalu letterlock kita fahami. Misalnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan bahwa umat Islam itu akan terbagi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya. Ketika itu beliau menjelaskan di awal adalah bahwa umat Islam, umat Yahudi kata beliau, ya. Ini disebutkan, ala inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wa sab'ina millah. Ahlul kitab itu terbagi dalam 72 golongan. Wa inna hadhil millah, dan umat kita ini, agama kita ini, sataftariku ala 30 wa sab'ina, akan terpecah menjadi 73 golongan. Coba kita pahami, Pak. Umat Yahudi dia terpecah 71 golongan, Nasrani terpecah 72 golongan. Apa kata Nabi? Agama kita pun terpecah 73 golongan. Apa yang kita tangkap sinyal itu? Bahwa kemungkinan berbeda paham, berbeda pendapat itu lebih besar di umat kita. Apa yang kita pahami? Jangan sampai pecah. Nasihat yang beliau sampaikan, jangan sampai pecah. Apa di ujungnya? Lalu beliau mengatakan, wa wahidatun fil jannah, yang satu akan masuk surga, wa hiya al jamaah, yaitu persatuan. Yang diinginkan Nabi itu bukan perpecahan tapi persatuan. Maka sering kita juga gagal paham, wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu dolalah. Apa setiap yang kreatif, yang hanya itu dolalah? Contoh gini, Pak. Semua udah paham siapa inya. Pertanyaan, semua sudah paham siapa inya. Apakah semua yang ada? Atau hanya sekedar semua dalam maksud di situ? Maka kulla di sana, apakah dia menjadi sebuah kulliyah? Semua sealaman? Enggak. Hanya semua yang bid'ah. Jadi tidak semua yang diartikan yang menambah-nambah. Sepanjang menambah itu sesuai dengan syariat, maka dibolehkan. Hanya kunut bukan persoalan syariat, bukan persoalan persoalan utama. Yang jadi masalah ketika salat subuh 2 jadi 3. Menyadul apa menyamat, dan sembahyang subuh berapa?
ulun 2, sedikitnya 2. Maka Tuhan tuh baik benar lawan kita. Segala doa kita diijabah, permintaan kita dikabulkan, nikmat diberi lawan kita. Masa pian 2 engkennya, pang pian 2. Subuh tambahi pang lagi. Mbah berapa? 3 kah? Mungkin tunda menyamatai 4 ujar sidin. Nah itu bid'ah. Kenapa? Menambah dia, melanggar syariat. Substansinya itu yang harus kita lihat, bukan persoalan pakaiannya, bukan persoalan apa istilahnya ya. Jadi gini, kadang-kadang kita yang ceramah menghina, mencela, memaki itu pun bid'ah secara substansi. Karena Nabi tidak pernah mengajarkan kita mencela, memaki dan mencaci. Itu juga bid'ah. Bukan hanya persoalan pakaian. Contoh misalnya, saya menarik sebetulnya ya, ada dialog dengan teman-teman di Salafi dan sanak kita juga mereka ya. Jadi bukan musuh kita. Nggak boleh ada kebencian dengan kelompok manapun. Ketika kita bicara tentang isbal, isbal itu jelas ya dalilnya sahih itu, tapi persoalan batasannya belum tahu kita ya. Kemudian apa ya macam-macam. Ketika itu teman-teman Salafi mengatakan pertama afdal, keabdalan itu di atas mata kaki. Yang kedua muhyi sunnah, menegakkan sunnah, menghidupkan sunnah, sunnah, menghidupkan sunnah Nabi. Yang ketiga suci, bersih di hadapan Allah. Yang keempat tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak. Dan yang kelima tidak tasabbuh dengan wanita. Coba pian perhatikan, itu ucapan mereka, tapi coba tanya dalil-dalilnya. Dalilnya betul, tapi pemahaman dalil itu. Nah, isbal itu, jadi gini, isbal itu sendiri kan kalau di beberapa misalnya di kamus Al-Muhit misalnya lah, asbala izara idza araha, menurunkan izarnya itu adalah ketika dia menyentuh bumi, menyentuh tanah. Isbal itu ketika menyentuh tanah. Misalnya dalam beberapa kitab juga, An-Nihayah fi Gharib al-Hadis wal Athara, al-musbil izarah, yang dimaksudkan dengan isbal pakaian itu adalah ketika orang itu menjulurkan kainnya sampai ke tanah. Maka kemudian di sana berlaku, Pak. Pertama, ketika pakaian itu sampai menyentuh tanah, otomatis kan bisa kena najis, ya. Yang kedua ada kesombongan, ya. Kemudian unsur-unsur lainnya tabdzir, mubadzir, pemborosan, ya kan, berlebihan. Padahal pada kondisi pada masa itu sahabat itu banyak yang punya kain cuma 1, kita kok malah pemborosan, sombong, iya. Nah itu banyak. Maka kalau kita kaji kembali asbabul wurud hadis itu tentang isbal itu, ternyata kaitannya adalah bahwa pelaku isbal pada masa itu biasanya pakai pakaian yang rangkap, mencolok, ya, berlebihan lah. Nah itu pada masa itu dipahami secara tradisi adalah orang yang angkuh, ya. Bayangan itu khuyalanya muncul, membayangkan diri paling bagus itu muncul, ya. Nah ini yang kemudian, tapi di beberapa riwayat lain, ya, kalau kita baca hadis isbal itu ada 13, ya, 13 hadis di sini. Spesifik sebetulnya menjelaskan tentang batasan penjuluran. Tapi kalau kita baca lagi di beberapa hadis, misalnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, izratul muslim ila nisfi saqi, pertengahan antara betis dengan mata kaki,
wala haraja aw la junaha fima bainahu wa bainal ka'bain. Maka tidak ada dosa, tidak mengapa ketika kita meletakkan di atas betis di bawah mata kaki. Boleh di bawah mata kaki, boleh. Maka itu tidak makana asfala minal ka'bain ya, fahuwa finnar. Sedangkan yang berada di bawahnya lagi, maka dia berada di dalam neraka. Jadi kalau di atas jangan sampai menyentuh tanah. Logika begini lagi, Pak. Kalau memang tidak boleh menutup mata kaki, pertanyaannya, kenapa pakai kaos kaki boleh? Boleh nggak pakai kaos kaki? Kalau boleh, kenapa enggak? Kenapa dipadahkan harus tidak boleh menutup mata kaki? Nah, banyak sebetulnya. Jadi kita harus membaca sebuah hadis itu secara lengkap, ya, secara lengkap, sehingga kemudian tidak langsung melakukan ponis-ponis. Bahaya, Pak. Itu menyesatkan kalau kita langsung memponis orang lain. Nah, itu ya, maksudkan bid'ah, ya. Jadi kalau di atas lagi banyak sebetulnya ya. Kalau kita baca ini masih sebagian yang saya baca. Kalau kita baca 13 hadisnya, itu ternyata membolehkan. Contoh Abu Bakar juga kan. Ya Rasulullah, ketika Nabi menyebutkan innallaha la yanzuru yaumal qiyamah, Allah tidak memandang di hari kiamat nanti, kata Nabi. Abu Bakar protes, ya Rasul, saya terbiasa. Kata Nabi, engkau tidak khuyala. Apa khuyala? Bayangan, membayangkan, menghayalkan diri lebih baik dari orang lain. Nah itu ya, tapi kita tidak bahas itu. Kita baca masih Al-Ghazali ya. Jadi pertama itu. Yang kedua, kita lanjut. Al-Ghazali ini menarik, Pak ya. Kemarin beliau juga sempat saya baca juga ya, bahwa beliau menyebutkan yang bagi laka ayyakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan lisyar'i, kata beliau. Ucapanmu, perbuatanmu harus ikut syariat. Sampai perkataan-perkataan pun juga jangan sampai kita berkata yang kasar dengan orang lain. Nah, yang kedua. Tadi yang pertama, yang kedua kata beliau, wasani, yang kedua, taubatun nasuh la yarji'u ba'dahu ila zillah. Ya, taubat yang sungguh-sungguh, taubatun nasuh, ini sudah sering dibahas ya. Taubat itu dari kata taba yatubu taubatan, yang maknanya bulik atau kembali. Kembali apa? Minal ma'asi ila ta'ah, dari perbuatan maksiat kepada taat. Itu namanya taubat. Ini udah banyak dijelaskan. Saya masuk yang ketiga dulu, karena waktu Isya itu kan cepat dan penjelasannya ada 4 macam. Yang ketiga nih juga. Wasalis, yang ketiga kata Al-Ghazali, istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqa. Istirda itu meminta ridha, meminta ikhlas, meminta halal, meminta halal. Kepada siapa? Al-khusum. Tahu khusum, Pak? Khusum, dendam, khusumat. Khusum itu dendam, musuh bebuyutan tuh khusum. Kita ini kadang-kadang kan kalau bicara bahasa tuh anehnya gini, gunung Jabal Uhud ya gunung ya Jabal, limbah ba'da Jumat limbah sama lon ba'da juga. Ini kadang-kadang kita aneh, kedua Pak, sama dendam kusumat, dendam ya kusumat juga. Bahasa Arabnya khusum, bahasa Indonesianya dendam. Begitu hebatnya Al-Ghazali sampai menyuruh kita, seorang salik yang berjalan menuju Tuhan itu mestinya dia meminta ridha kepada musuh yang dia pernah zalimi. Bayangkan Pak, lawan musuh aja. Pak, Bu, pian dosa lawan Tuhan, Tuhan Maha Pengampun. Ya. Tapi dosa dengan manusia. Satu waktu Nabi pernah bertanya dengan sahabat, atadruna mal muflis? Kamu tahulah ya Nabi orang nama muflis? Sahabat berkata, fina man la dirham lahu wala mata'.
kami yang kada berisi duit, kada berisi harta. Kata Nabi, muflis itu ummati, umatku. Ya'ti yaumil qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin, datang nanti dia di hari kiamat dengan salat, dengan puasa, dengan zakat dia datang. Dia bawa salat, dia bawa zakat, dia bawa puasa. Artinya di umat Nabi, Pak. Coba kita renung, salat, puasa, zakatnya hebat. Datang lawan Tuhan hari kiamat, Tuhan kepa aja Tuhan, ulun Tuhan enak salat 5 waktu di masjid, pokoknya ulun gawi yang wajib di masjid. Sembahyang duha ulun kerjakan, sembahyang tahajud sampai terkajut-kajut Tuhan ay. Mantap ya Tuhan. Salat di masjid. Mestinya orang yang salatnya di masjid tumbuh rasa empatik dan simpatik. Itu dibangun di dalam sebuah jamaah di masjid. Mestinya kita tahu kenal satu sama lain. Ketika ada kawan tidak hadir di masjid hari itu, mestinya kita tanya bagaimana keadaan dia, apakah dia sakit, kita elangi dia. Itu yang kita bangun. Maka masjid itu sebetulnya sentral untuk membuat lingkungan itu semakin nyaman, aman. Ya. Ada yang barangkali hidupnya susah, dibantu, itu masjid fungsinya. Fungsi masjid itu. Nah, kenapa di dalam sholat itu kita tidak boleh merenggangkan sholat? Karena di dalamnya nanti setan masuk. Siapa setannya? Setan itu bisa jadi kitanya, minal jinnati wan nas, kan gitu, bangsa jin dan manusia. Di mana setannya itu? Ketika kita tidak mau merapatkan bahu kita dengan bahu teman dihiga, karena teman dihiga kita levelnya di bawah kita. Levelnya di bawah kita. Bukankah dengan kita merapatkan dekat, kita kalau sama kawan memeluk gini Pak, itu kan dekat ya. Sahabat Nabi itu pernah apa? Habis sembahyang menghadap, bukan pernah, memang sering habis sembahyang menghadap jamaah. Loh, kalau yang kadang menghadap jamaah Pak Ustadz bid'ah? Bukan, itu bukan bid'ah. Jangan bilang-bilang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Enggak. Boleh menghadap kanan, boleh. Tapi Nabi itu selesai menghadap, kenapa? Akan ada yang beliau sampaikan. Apa kata beliau? Isma'u, dengarkan. Wakilu, perhati, pikirkan dengan akal. Wa'lamu, ketahui oleh kalian. Annallah azza wa jal, bahwasanya Allah azza wa jal memiliki hamba laisu bi anbiya wala syuhada, ibadan laisu bi anbiya wala syuhada, yang dia adalah hamba bukan nabi dan bukan syuhada. Yurbituhumul anbiya wal syuhada, tetapi iri kepada mereka para nabi dan syuhada. Ala majalisihim wa qurbihim minallah, akan kedudukan dan kedekatan mereka kepada Allah. Tiba-tiba ada seorang Arab min qasyatin nas, dari satu tempat yang jauh, dia mengangkat tangannya wa alwa biyadi, dan dia berkata, ya Rasulullah, ada hamba ibadan nasun, manusia, laisu bi anbiya wala syuhada, bukan nabi bukan syuhada, yaghbituhumul anbiya wa syuhada ala majalisihim wa qurbihim minallah, tapi iri kepada mereka akan kedudukan dan kedekatannya kepada Allah. Un'udhum lana, tampaikan sifat mereka kepada kami. Apa kata Nabi? Hum nasun min afya'in nas, mereka manusia berbagai macam pihak, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbeda bahasa. Wa nawazi'il qabail, bermacam-macam kabilah. Lam tasil bainahum arhamun, tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persaudaraan. Mutaqaribatun, tidak ada hubungan kerabat. Tapi apa kata Allah? Tahabbu fillah, saling mencintai karena Allah. Mana buktinya? Watasaku, mereka sholat bersab-sab. Di ujung sana ada pembantu kita atau ada tukang ojek lagi sholat, maka harusnya iya di ujung sana, tapi karena ada tukang ojek yang dianggapnya level bawah dia sholat di sebelah sini. Setannya itu di dia, perasaan dia. Karena setan itu jangankan
renggang, rapat, kayak apa, bahkan masuk ke dalam aliran darah kita ada setannya, Pak. Apa itu setan? Kesombongan, sifat jahat itu setan. Nah, maka datang, Pak, bawa sholat, bawa puasa. Tuhan, ini puasa saya Tuhan, Ramadan full, Senin Kamis ulun gawi buka puasa di Masjid Mujahidin, bubur kata di Tuhan naik pakai sah kalau Tuhan, puasa Asyura, puasa Tasu'a. Coba sekali waktu kita belajar dari Nabi tentang Tasu'a dan Asyura itu, Pak, bukan sekedar fikihnya saja, tapi pahami kenapa Nabi bertanya dengan orang Yahudi, "Mahada apa ini?" Itu konteks dakwah beliau. Beliau mencoba mencari persamaan, bukan perbedaan. Kita selalu mencari perbedaan, sampai kapan kita akan bersatu? Lihat di hadapan Nabi waktu itu ada orang Yahudi puasa Asyura. Apa kata Nabi? "Mahada apa ini? Ini apa?" "Hadza yaumun shalih, hari yang baik. Najjallahu fihi Musa wa bani Israil min aduim." Allah selamatkan Musa dan bani Israil dari musuh mereka. Ketemu celah persamaan Nabi Musa. Pak, kita punya tokoh panutan, kita punya kai lah anggap, atau kita punya datu yang kita muliakan. Lalu datang seseorang mengatakan, "Oh, aku lon datu Ikam Bahar itu, pokoknya aku lon sideng itu istilahnya kayak kaiku jua, atau lon abah Ikam itu pokoknya kayak abahku jua, aku sangat hormat lon sideng." Himu nggak ada pian. Ketika ada orang mengaku bahwa orang ini dengan padatuan pakaian lon kuitan kita itu begitu dekat, senang kita. Di situ muncul dakwah, Pak. Kalau udah senang kan enak. Tapi kalau orang udah antipati duluan, baik bagaimana yang pengen sampaikan, dia nggak suka. Coba aja. Coba ya. Jadi jangan cari perbedaan terus. Bangsa kita merdeka. Kenapa? Karena kita punya satu cita-cita yang sama. Kita kalau cari beda, Pak, pian lawan bini itu pasti beda terus. Makan aja beda, selera. Bah, nyanam bini. Jangan ada ayam lah di meja ini, mah nyamannya lah. Jangan laki. Undamanya mau ada ayam berjauh anda. Kenapa dipatukinya makanan kita? Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa zakat, ini zakat Tuhan ulun berzakat. Mantap ya Tuhan. Tiap Jumat berzakat Tuhan, tiap Jumat berzakat, hebat kalau. Orang berzakat tiap tahunnya tiap Jumat. Yang Jumat itu kan sedekah, ini berzakat. Tapi bersamaan itu kata Nabi, qad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dam hadza wa daraba hadza. Wah, ini beratnya. Datang Acil Aluh misalnya, Tuhan, ulun bertetangga lawan sidin Tuhan. Tapi kemudian dulu ulun dua laki dua bini saling bersesayangan, kami rukun damai, sampai satu saat ulun dipitnah oleh sidin Tuhan hingga kami berpisah Tuhan. Ulun tidak terima Tuhan. Kata Tuhan, kau punya sholat, kasih ke dia. Ada lagi yang datang, Tuhan, kami juga pernah bertetangga, dempet rumah kami Tuhan. Kemudian dari atas rumahnya dia mengalir bekas dada yang turun ke atap kami Tuhan, masuk ke dalam banyu kami dalam rumah. Itu juga bahaya. Belum lagi memaki, memfitnah, mencaci. Duh, berat banget Pak. Coba ini yang kita berjalan menuju Tuhan, sementara kita menyakiti orang lain, itu yang susah. Maka kalau lawan musuh saja kita harus minta ridha, apalagi lawan laki, lawan bini. Lebih lagi ya, bukan cuma bini, laki juga. Ibu-ibu nih boleh ke rumah langsung datangi laki, boleh minta ampun abahnya, ulun minta ampun abahnya. Nah, dan laki ini mau perangai kami ini udah gini misalnya kan. Bukan cuma istri, suami juga. Ingat, hubungan suami istri itu hubungan saling, bukan hubungan dominan. Enggak apa-apa kok suami yang bertapas. Bu, bertapas bukan tugas pian, Bu. Ngamuk nih lakiannya. Bukan tugas ibu, tapi di balik itu ibu punya pahala besar. Saya bukan apa-apa Bu, yang nyuci di rumah itu saya, nyuci itu saya.
Cuman ada kode bila mama atau nininya anak ulun datang, anak ulun berucap nini ampih itu ulun. Kenapa pacar ribut? Karena mama kan apalagi yang udah pas, tapi nggak masalah kan? Tidak ada dominan. Istri minta ridho, ulun minta halal, minta ridho Allah. Suami juga, jangan mentang-mentang kita ini dominan. Aku nih surga ikam tolah, ayo minta ampun kada? Nggak bisa gitu. Ayo cium tangan udah misalnya, enggak. Kita saling. Maka kalau saling, insya Allah rumah tangga itu enak, adem. Baik, yang ketiga ya. Yang keempat terakhir, nggak usah saya jelaskan karena Isa sampai. Yang keempat, at-tahsilul ilmi syariah qadra ma tuaddi bi awamir Allah Ta'ala. Belajar ilmu syariat sekedar supaya kita bisa menjalankan perintah Allah, bukan menyombongkan kita. Tujuan kita belajar ilmu supaya kita semakin dekat dengan Allah, menjalankan ibadah kepada Allah, menjadi hamba yang baik, tidak untuk liyubahiyal ulama, mendebat ulama, tidak untuk liyujariya supaya menyalahkan orang bodoh, tidak untuk liyasrifun nas ilaih, untuk mengajak manusia kepadanya, tapi untuk menyembah kepada Allah, tidak membanggakan. Alhamdulillah Ustaz ulun kada kayak itu, kada kayak sidin nang itu sama juga menyambati. Nah, itu tujuan kita belajar, tidak menyombongkan ilmu kita, tapi hanya sekedar supaya kita bisa menjalankan perintah Allah. Barangkali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.